Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 5 Maret. Saya mengundang kita Bapak Ibu ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi renungan di dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Kami boleh kembali bersekutu kepada Tuhan lewat firman-Mu, lewat renungan kami pagi hari ini, dan kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini tema bagi kita, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Saya akan bacakan Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seorang pengemis yang buta duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Bartimeus buta tetapi memiliki pendengaran yang tajam. Ketika mendengar Yesus sedang lewat, Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Bartimeus mendengar ada Yesus di sekitar itu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekeliling Tuhan, murid-murid yang ada di sekitar Tuhan, mereka menegurnya. Mereka menyuruh diam, karena menurut mereka mengganggu perjalanan mereka. Menurut mereka akan mengganggu aktivitas Yesus. Harusnya orang-orang di sekeliling Yesus justru membawa orang buta itu kepada Yesus. Karena apa? Kita melihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus itu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Harusnya perkara-perkara itu menimbulkan iman bagi murid-murid. Harusnya ketika mereka melihat orang buta itu berseru, harusnya mereka itu menolongnya. Bahkan harusnya mereka membantu dia untuk mendekat kepada Yesus. Tetapi mereka malah menyuruh diam. Mereka menyuruh supaya dia diam. Murid-murid secara jasmani mereka boleh melihat, tetapi iman mereka tidak bisa melihat. Tetapi orang buta ini, saudara, dia punya iman. Dia sangat percaya bahwa Yesus bisa menolongnya. Dan benar Bapak Ibu, Yesus berhenti mendengar seruan Bartimeus. Yesus memberikan respon yang baik.
Dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-17, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Mari kita berseru kepada Tuhan. Amin. Bartimeus ini, dia percaya akan kuasa Tuhan, maka dia berseru. Bahkan semakin dilarang, dia semakin keras berseru, karena dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Mazmur 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Adakah saat ini saudara dalam kesesakan? Adakah saat ini kita sedang dalam kesesakan? Firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Bartimeus dia berseru kepada Tuhan. Orang-orang di sekeliling Tuhan tidak ada yang mendukungnya, tetapi dia semakin nekat, dia semakin berseru kepada Tuhan, dan dia menolong, dan dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selagi hari ini kita punya kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, jangan sia-siakan. Berserulah kepada Tuhan. Inilah poin yang saya mau bagikan kepada kita hari ini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Iman Bartimeus yang membuat kuasa Allah bekerja atasnya. Iman kita yang membuat Allah bekerja atas kita. Iman kepada Yesus Kristus mendatangkan pertolongan. Iman kepada Kristus mengerjakan hal-hal yang mustahil. Iman kepada Kristus telah memulihkan keadaan Bartimeus. Iman kepada Kristus akan mendatangkan pertolongan bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara, lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Inilah iman. Iman pasti membawa kita ingin mengenal Allah lebih dalam. Jadi kalau kita mengatakan kita orang beriman, tapi kita tidak punya kerinduan mengenal Tuhan lebih dalam, iman yang dipertanyakan. Tetapi harusnya kita harus punya kerinduan untuk mengenal, untuk ingin mengenal Yesus lebih dalam. Bartimeus di sini, saudara, ketika dia sudah disembuhkan, ada kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari saudaraku, pendengaran kita akan firman Tuhan, mari kita perbaiki. Karena apa? Ayat ini jelas mengatakan iman timbul dari pendengaran. Dari mana imannya Bartimeus ini timbul? Dari pendengaran dia. Dia mendengar tentang Yesus, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Yesus bisa melakukan pertolongan bagi kita. Adakah hari ini kita punya iman? Adakah pendengaran akan firman Tuhan mendatangkan iman bagi kita? Berbahagialah saudara yang boleh mendengar firman Tuhan dan menjadi iman bagi kita, dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati, Roh Kudus menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok pagi dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.